Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man wala. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Wahyudi LC, yang saya cintai dan juga saya banggakan, rekan-rekan sekalian, rekan-rekan Kamuda ke-41 pada malam hari ini, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa hadir, kita bersama-sama hadir di Masjid Siratul Jannah Jeruan Sumbrarum Mayudan Sleman. Alhamdulillah, puji syukur yang pertama-tama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan nikmatnya yang sangat banyak, karena nikmatnya yang sangat tidak bisa kita hitung. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul, bersilaturahmi dan juga menuntut ilmu dalam rangka kajian Angkatan Muda Muhammadiyah Mayudan yang ke-41. Sebelumnya perlu teman-teman ketahui, rekan-rekan ketahui semua bahwasanya Kamuda di Kecamatan Mayudan ini sempat 7-8 kali itu sempat online, jadi melalui daring, sehingga pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita akan memulai insya Allah di setiap bulannya nanti kembali seperti dahulu, yakni adalah berkeliling masjid seperti itu. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita, teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang dimudahkan dalam meneladani beliau. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang diberikan keistiqomahan dalam meneladani apa-apa yang menjadi hal baik yang beliau contohkan. Allahumma amin. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah telah bersama kita Ustadz Ahmad Wahyudi LC, dan pada kesempatan ini pula materi yang akan kita bahas bersama-sama adalah kaitannya dengan jati diri pemuda Islam. Nah, ini tentu saja jadi hal yang menarik. Karena apa? Karena pada kesempatan kali ini, pada dewasa ini, tentu saja banyak teman-teman kita yang mungkin malam hari ini itu nggak belok sini. Jadi ini kan Jeruan ya, dari Kolowenang itu malah lurus ke barat, ke Kompi Ambirono atau ke Kopi Ingkar Janji. Artinya teman-teman bisa belok ke Jeruan, bisa mampir di Masjid Siratul Jannah ini dalam rangka menuntut ilmu. Itu satu hal yang patut kita syukuri bersama-sama. Insya Allah kedepannya nanti kita akan kaji bersama-sama. Nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Wahyudi LC bahwasanya bagaimana sih saat pemuda itu jatuh, mungkin nilainya di sekolah buruk ataupun yang lain sebagainya, ataupun sempat ada dimarahi sama temennya atau sahabat yang lainnya, dan begitu pun ketika posisi di atas. Jadi ketika bangkit, apa sih yang perlu dilakukan oleh pemuda Islam seperti itu. Tentu saja mungkin nanti ada kiat-kiat yang akan disampaikan oleh Ustadz Wahyudi. Namun sebelumnya untuk rekan-rekan sekalian, perlu saya sampaikan terlebih dahulu kaitannya dengan susunan acara pada kesempatan malam hari ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah tadarus bersama-sama, kemudian acara yang ketiga adalah acara inti, acara yang keempat lain-lain, dan acara yang kelima adalah penutup. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan malam ini kita buka kajian Angkatan Muda Muhammadiyah Mayudan yang ke-41 dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan apa yang kita baca tadi, acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar, tak kurang suatu apapun. Untuk acara yang kedua adalah tadarus bersama-sama yang akan dipimpin sekaligus oleh Ustadz Ahmad Wahyudi. Adapun tadarus pada kesempatan malam hari ini kita mulai dari awal. Harapannya nanti pada satu kesempatan kita akan bisa khatam dan
akan kita sambung terus-menerus. Semoga saja nanti bisa kita terus rutinkan seperti itu. Kita nanti membaca surat Al-Fatihah, terus kemudian kita sambung di surat Al-Baqarah sampai ayat 16 sampai ayat 16. Kepada Ustadz Ahmad Wahyudi, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak, para pemuda, pemudi, anak-anak yang ada di masjid ini. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, berkumpul di majelis yang mulia ini untuk melaksanakan suatu agenda yang insya Allah bermanfaat, yaitu menuntut ilmu, majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan duduknya kita di sini sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa mengikuti langkah-langkah dan sunnah-sunnahnya. Teman-teman semuanya, seperti yang sudah disampaikan moderator, sebelum kita masuk ke kajian inti, kita akan tilawah dahulu atau tadarus dahulu. Kita mulai dari Al-Fatihah. Nanti saya membaca, nanti yang lain mengikuti gitu. Bersama-sama aja. Ya, yang akan kita baca surat Al-Fatihah nanti sampai Al-Baqarah ayat 16, satu halaman. Kita bareng-bareng langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim
ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Untuk teman-teman dan rekan-rekan sekalian, pada kesempatan malam hari ini langsung kita masuk saja kepada acara inti Kamuda ke-41 dengan judul Jati Diri Pemuda Islam, Jatuh dan Saat Bangkit, yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Wahyudi LC dari Sedayu. Kepada Ustadz Ahmad Wahyudi LC kami persilakan. Monggo Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, tadi sudah pembukaan ya. Kita langsungkan saja kajian inti pada malam hari ini.
Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita pelajari ini, yang kita kaji di masjid pada malam hari ini lebih bermanfaat. Semuanya bisa mengikuti ya. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman nafi'an. Jadi Allahumma 'allimna ma yanfa'una artinya, ya Allah, ajarkanlah kepada kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan manfaatkanlah kami bima 'allamtana, apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kemudian wazidna ilman nafi'an, dan tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Baik teman-teman semuanya yang kami hormati, yang kami banggakan, pada malam hari ini akan kita bahas tema yang sudah disiapkan oleh panitia, yaitu jati diri pemuda Islam ya, saat jatuh dan bangkit. Nah, sebelumnya saya pribadi akan menggarisbawahi tentang yaitu pemuda ya. Karena ini mayoritas adalah anak-anak muda semuanya. Nah, pemuda itu apa? Kisaran umurnya itu dari berapa sampai berapa? Ada yang barangkali mau apa? Mau menyampaikan. Anak muda itu dari umur berapa ke berapa? Sampai 40. Dari umur berapa sampai umur berapa? Anak-anak, anak muda, orang tua, ya kan? Nah, jadi dalam Islam itu kurang lebih ya, ini sebenarnya pembagian umur manusia banyak ya, ada 10 kalau dibagi secara rinci. Tapi ini akan saya sampaikan yang pertama itu, ini langsung dari umur 12 sampai 20 tahun ya. Umur 12 sampai 20 tahun itu namanya al-murahaqah, kalau dalam bahasa Arab itu al-murahaqah. Al-murahaqah itu remaja ya, masa remaja atau masih masa puber ya kan. Itu umur dari 12 sampai 20. Itu namanya murahaqah. Kemudian 21 sampai 29 itu, nah ini baru syabab ya, masa muda atau marhalatur rusyd ya, masa muda. Jadi di sini rata-rata kemungkinan antara yang 21 sampai 29. berapa? 29 ya. Mayoritas insyaallah masih muda ya. Kemudian nanti 30 sampai 40 itu ya adalah masa atau marhalatu ar-rajulah. Rajul ya. Jadi atau an-nadaj ya. Jadi masa dewasa atau masa kematangan. 30 sampai 40 itu masa dewasa dan masa kematangan. Makanya para nabi itu saat mendapatkan wahyu itu di umur 40. Sudah matang, sudah dewasa. Ya, kemudian nanti 41 sampai 64. Nah, ini masanya adalah al-kuhula. Al-kuhula itu sudah setengah baya, separuh baya. Artinya sudah sepuh. Nah, itu kurang lebih saya ambil sedikit di antara fase-fase umur manusia. Jadi yang di sini insyaallah masih muda semuanya ya. Masih muda semuanya ya. Enggak ada yang mayoritas masih muda semuanya. Nah, anak muda ini dia punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh anak-anak ataupun orang tua, ya kan? Nah, kalau anak-anak itu punyanya masa kini, ya kan? Artinya anak-anak itu pokoknya memikirkannya yang sekarang saja, yang penting sekarang senang, ya kan?
Makanya nyanyiannya di sini senang, ya kan? Di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itu kalau anak-anak memikirkannya yang masa kini. Kalau orang tua punyanya masa lalu, ya kan? Orang tua itu punyanya masa lalu karena sudah melewati umur yang panjang. Nah, kalau masa muda anak muda ini punyanya masa depan. Jadi karena muda itu kalau di kurang lebih tadi dari 21 sampai 40 tahun lah ya, itu adalah marhalatul rusyd atau syabab. Dia itu punya bimbingan marhalah yang masa muda ya, rusyd ya, yang sudah terbimbing atau yang matang. Jadi kalau anak muda ini ya memikirkannya hanya jangan masa kini dan masa lalu, ya, tapi memikirkannya lebih ke masa depan. Biasanya anak-anak muda itu berani karena dia nggak memikirkan banyak masa lalu. Ya kan, anak muda itu pemberani karena dia tidak punya beban masa lalu. Dan juga kalau bisa tidak terlalu memikirkan hanya masa kini saja. Nah, maka keistimewaannya anak muda itu memiliki masa depan. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, kalau kita memperhatikan dari dulu sampai sekarang, ya, dimanapun ya, di belahan dunia manapun, anak muda itu adalah rahasia kebangkitan suatu umat. Dari dulu sampai sekarang, sampai kapanpun ya, yang namanya anak muda itu kunci, ya kan, rahasia kebangkitan atau bahkan keruntuhan suatu umat. Itu sudah pasti, ya kan, itu sudah pasti. Itu sudah bisa dikatakan sunnatullah, ya, sunnatullah yang berlaku bagi yang berlaku bagi umat manusia. Nah, tetapi ya kadang, nah ini perlu yang kita pahami juga, kadang waktu umur-umur yang tadi itu kadang tidak berlaku bagi sebagian orang. Yang tadi ya, banyak orang-orang tua misalkan, tapi jiwanya masih muda. Jadi kadang hal-hal itu kan tadi secara biologis saja, secara umur, tapi semangat kejiwaan itu tidak mesti. Banyak orang-orang muda, orang-orang tua yang masih semangatnya semangat muda. Jangan sampai yang anak muda kalah sama yang tua. Nah, itu begitu. Baik, teman-teman yang kami hormati, nah di sini saya akan menyampaikan ada 10 karakter, ya, 10 prinsip yang harus kita miliki, terutama bagi para pemuda agar menjadi seorang muslim yang ideal lah. Ini banyak ya kan, ada 10. Kalau seandainya tidak habis, tidak masalah, ya kan. Kalau malam ini tidak habis kita bahas, tidak masalah, di lain kesempatan insyaallah. Yang pertama, ini yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yang pertama adalah akidah yang murni, ya, akidah yang murni, yang benar, yang sahih. Yang pertama adalah akidah yang murni. Nah, karena akidah yang murni ini, akidah yang sahih, akidah yang benar ini, dia akan menuntut atau dia akan yang mengarahkan kehidupannya. Jadi akidah ini asas bagi kita, pondasi dasar bagi setiap kita. Insya Allah jika seseorang itu punya akidah yang murni, yang sahih, yang benar, yang lurus, kehidupannya itu akan lurus, akan benar. Nah, jadi yang pertama akidah yang murni. Karena akidah tadi adalah menjadi landasan, asas dasar bagi setiap orang itu untuk bergerak dalam kehidupannya. Atau kalau bahasa luasnya itu bisa kita katakan pandangan hidup ya.
Akidah itu pandangan hidup, world view gitu ya, pandangan hidup. Jadi kita melihat sesuatu apapun itu pakai kacamata Islam, pakai kacamata Islam. Nah, jadi karena yang namanya akidah itu, ya kan, dia itu tidak hanya semata yang diyakini, diucapkan, tidak, tapi dia lebih lebih dari itu, harus sesuatu yang dipraktekkan. Makanya al-iman itu tasdiqun bil qalb, kemudian wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Namanya iman itu 3 dimensi. Meyakini dalam hati, kemudian mengungkapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan seluruh anggota badan. Jadi iman tanpa amal itu nanti tidak menghasilkan. Betul. Nah, bagi teman-teman sekalian, ya kan, hendaknya punya pegangan tersendiri kitab akidah, ya kan, kitab akidah. Saya kira teman-teman sudah banyak tahu lah, mungkin bisa suatu pegangan kitab, ya, buku yang bisa buat dirujuk suatu waktu, ya, yang itu bisa jadi pedoman kita meskipun kecil lah, misalkan, ya, tidak terlalu yang tebal-tebal. Nah, itu banyak sekali, ya, buku-buku yang berkaitan dengan akidah. Antum bisa baca yang simple, yang mudah itu punya Prof Yun, ya, kuliah akidah. Nah, itu buku yang sangat bagus, bisa menjadi pedoman bagi diri kita. Nah, kemudian kalau bisa, itu ditambah dengan banyak mentadaburi ayat-ayat kauniyah. Ya. Jadi ayat-ayat kauniyah itu sangat membantu kita, ya kan, untuk lebih meyakini, mentadaburi, lebih menguatkan akidah kita. Di ayat-ayat kauniyah, sebenarnya dari ayat-ayat kauniyah itu banyak sekali, ya kan. Ya. Jadi kita melihat apapun itu nanti kembalinya ke keesaan Allah. Ya. Kita melihat misalkan fenomena apapun, ya, itu semuanya nanti kalau kita akidahnya benar, maka itu pada akhirnya akan menunjukkan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau kita punya iman yang tadi, akidah yang murni, yang lurus, kemudian punya ibadah yang sahih, yang benar, kemudian ditambah dengan mujahadatun nafas, ya, artinya berperang selalu melawan hawa nafsu kita, ya, insya Allah Allah akan mencurahkan dalam hati kita itu sebuah keimanan, ya kan, yang ada di dalam hati kita. Jadi perpaduan ini 3, akidah yang benar, kemudian akidah yang murni, ya, ibadah yang sahih, kemudian mujahadatun nafas, ya, melawan diri kita, melawan hawa nafsu kita. Maka jika itu sudah bisa kita amalkan, maka itu akan, insya Allah Allah akan memberikan keimanan, ya kan, memberikan keimanan, kekuatan dalam diri kita. Nah, itu terkait akidah yang murni. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua yang sudah kita singgung tadi, ibadah yang benar, ya, ibadah yang sahih. Ibadah ini, ya, bisa dikatakan, ya kan, ini sebagai terminal kita untuk mencharger ruhiyah, ya. Jadi anggaplah ini, kalau kita semua ibadah apapun itu, terkhusus adalah ibadah sholat, itu adalah pom bensin kita, begitu. Ya. Jadi yang namanya ibadah, ya, terkhusus dalam hal ini adalah sholat, itu adalah terminal kita atau pom bensin kita untuk mengisi bensin.
Karena saat kita ibadah, saat kita melaksanakan sholat itu, ya, kita itu terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang bisa berlatih untuk khusyuk dalam sholat. Nah, jadi ibadah itu adalah terkhusus sholat ini adalah terminal kita untuk mencas ruhiyah kita. Maka kita ini latihan sholat yang khusyuk. Orang belajar sholat secara dohir dari kecil mungkin sampai butuh waktu paling berapa tahun selesai membahas rukun-rukun sholat, ya kan, syarat-syarat sholat. Tapi kalau terkait dengan khusyuk dalam sholat, seumur hidup kita belajar, ya, seumur hidup kita belajar. Nah, itu kedudukan ibadah dalam diri kita. Nah, ibadah otomatis luas sekali maknanya, ya kan? Banyak sekali, kita sudah tahu semuanya, ya kan? Nah, kalau bisa kita itu punya wirid Al-Quran, ya kan, membaca Al-Quran itu kalau bisa 1 hari 1 juz. Kalau bisa kita membaca Al-Quran sehari 1 juz. Ada yang sudah mengamalkan ini, teman-teman, 1 juz kalau bisa itu kita. Jadi kalau 1 juz sehari itu setiap bulan kita khatam Al-Quran. Kita belum tahu maknanya, tidak masalah. Kita membaca Al-Quran saja itu sudah pahalanya banyak sekali. 1 huruf 10 kebaikan. Insya Allah kalau kita rutin, ya kan, ya, rutin membaca 1 hari 1 juz itu insya Allah ada kenikmatan yang nanti kita dapatkan. Mungkin kalau antum sudah rutin nanti sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin sudah bertahun-tahun rutin membaca sehari 1 juz, ketika antum nanti tertinggal misalkan itu ada rasa yang kurang, ya, itu biasanya ada rasa yang kurang. Nah, kemudian sholat malam misalkan, sholat malam ini kalau bisa kita sempatkan minimal 1 pekan sekali misalkan. Sholat malam tidak harus banyak, ya kan. Kita bangun misalkan 15 menit, 20 menit sebelum subuh, ya kan, sholat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat disambung witir, itu sudah sangat bagus. Kemudian puasa sunnah misalkan, ya kan, Senin Kamis, atau puasa setiap 13, 14, 15, ya kan, dari bulan Qamariyah, ya kan. Bagi yang kuat puasa Daud, bisa itu puasa Daud, ya kan. Kemudian zikir juga, ya kan, banyak. Kita harus punya zikir, ya kan. Zikir misalkan minimal pagi petang, ya, zikir setiap sholat, ya kan, zikir pagi petang dan lain sebagainya. Nah, kemudian hal yang dianjurkan bagi kita ini, ya, salah satunya adalah kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, ya, kemudian membaca sirah Nabi, kemudian membaca sirah para sahabat, membaca sirah para ulama kita. Kalau kita banyak membaca hal tersebut, insya Allah akan menguatkan ibadah kita. Itu akan sangat membantu menyokong ibadah kita. Karena para ulama, para sahabat, ya kan, itu mereka ibadahnya luar biasa, ya, ibadahnya luar biasa. Jadi dengan kita membaca biografi tersebut, ya kan, biografi para ulama, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan lain sebagainya, itu otomatis secara tidak langsung akan menjadi cermin bagi diri kita. Para ulama dahulu itu banyak sekali yang kalau malam sholatnya ratusan rakaat, banyak, ya. Imam Abu Hanifah, ya, itu selama 40 tahun sholat subuh dengan wudu sholat isya. Paham ya? Sholat subuh dengan wudu sholat isya. Maknanya apa? Kalau malam sholat terus.
nggak tidur. Ya, sholat subuh dengan wudu sholat isya selama 40 tahun, artinya nggak tidur malam. Kalaupun tidur, barangkali tidurnya hanya ngantuk-ngantuk saja. Ya. Kalau kita mungkin sebaliknya, kita sholat isya dengan wudu sholat subuh. Paham nggak? Sholat isya dengan wudu sholat subuh. Jadi isyanya dikodok. Paham ya? Sholat isya dengan wudu sholat subuh. Karena habis nonton TV ketiduran, tiba-tiba bangun subuh padahal belum sholat isya. Jadi dikodok. Nah, jadi dengan kita membaca sirah para ulama, membaca kisah para tabi'in, membaca kisah atau sirah nabi, ya kan, itu secara otomatis akan menjadi cermin bagi diri kita dan membandingkan diri kita dengan mereka. Salah satunya dalam masalah ibadah. Belum lagi yang lain, misalnya dalam masalah perjuangan mereka membela agama ini. Nggak jauh-jauh, kita misalkan nggak perlu, para ulama di Indonesia banyak sekali. Kita bisa membaca, ya kan, sejarah-sejarah biografi para ulama kita. Nah, kemudian tadi ya, yang khusyuk dalam sholat ini penting sekali. Makanya hal yang berat sekali khusyuk. Makanya di dalam surat Al-Mu'minun, ya kan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi sifat pertama yang menunjukkan seseorang itu, seorang mukmin itu beruntung, ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatnya itu khusyuk. Ya, salatnya itu sifat pertama, ya kan, yang disebutkan di surat Al-Mu'minun adalah khusyuk dalam salat. Ini memang berat, ya. Ini memang berat, tapi harus kita usahakan. Harus selalu kita usahakan. Nah, kemudian setelah itu muhasabah. Ya. Jadi kalau bisa sebelum kita tidur itu mungkin 10 menit, 15 menit, 20 menit kita itu mengevaluasi apa yang kita lakukan dari pagi sampai menjelang tidur. Barangkali saya habis ngapain hari pagi ini, saya habis ini, habis jam 7 saya melakukan ini, habis zuhur saya ini. Itu dievaluasi. Jadi terutama dalam masalah ibadahnya. Masalah ibadahnya tadi, misalkan tilawahnya, zikirnya dan sebagainya. Karena hal-hal tersebut nanti yang akan menguatkan diri kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu mujahidan li nafsihi. Ya, mujahidan li nafsihi tadi melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu, melawan diri sendiri. Jadi medan peperangan pertama kita bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Sebelum kita menaklukkan orang lain, kita harus menaklukkan diri sendiri. Kita dulu yang ditaklukkan, ya kan? Sebelum kita misalkan menyuruh orang lain segini, ya kita usahakan untuk melaksanakan dahulu. Nah, jadi jihad atau mujahadah, ya kan? Mujahadah atau mujahadatun nafas, ya kan, jihad melawan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu kita sendiri adalah medan yang paling pertama sebelum kita menaklukkan orang lain. Karena hawa nafsu ini ammaratun bisu, ya kan, hawa nafsu kita itu banyak memerintahkan kepada yang yang buruk. Nah itu, jadi medan pertama kita ini adalah diri kita sendiri. Itu yang harus selalu kita ingat-ingat. Itu begitu.
Dan otomatis kita harus keras, harus disiplin dengan diri sendiri. Harus disiplin dengan diri sendiri. Makanya ayat yang sudah sering kita dengar, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah, ya kan, pada suatu kaum sebelum kaum itu merubah diri mereka sendiri. Itu sebuah kelompok, sebuah komunitas, ya kan. Nah, kemudian kita tarik ke dalam berarti ke diri kita sendiri, ya kan? Sebelum ke masyarakat berarti kita tarik lebih kecil ke keluarga kita misalnya. Sebelum ke keluarga kita nanti ke diri kita sendiri. Jadi kita yang harus memulai, ya kan? Kita yang harus memulai. Ya. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak mungkin Allah secara seketika merubah seseorang dari buruk menjadi baik dalam semalam. Tidak ada. Di istilahnya tidak ada yang instan, ya kan? Jadi di dunia ini tidak ada yang instan sebenarnya. Semuanya butuh proses, ya kan? Semuanya butuh kesabaran, semuanya butuh waktu. Biasanya yang instan-instan itu justru nggak bagus dan nggak bertahan lama. Ya. Misalkan di sini kan sekarang kan dunianya dunia medsos, ya. Sekilas viral, ya kan? Viral nanti paling berapa lama habis hilang lagi, ya kan? Jadi itu contoh, ya kan? Jadi yang dia itu mendapatkannya cepat ya akan hilang cepat, ya kan? Nah, jadi tidak ada yang instan, semuanya butuh proses. Biasanya yang instan itu tidak bagus, nggak baik. Gampangnya mie instan, ya, mie instan baik nggak? Kan mie instan itu enak, ya kan, cepet ya bikinnya, tapi secara kesehatan kan memang kurang bagus. Nah, jadi semuanya butuh proses, semuanya butuh waktu, betul begitu. Nah, kemudian jadi mujahadatun nafas, ya kan, melawan diri kita sendiri, ya, secara umum, ya kan. Dibahasakan yang lain adalah tazkiyatun nafas, ya, tazkiyatun nafas, membersihkan, mensucikan diri kita, ya. Karena tazkiyatun nafas itu hal yang paling dasar bagi seorang pejuang. Itu paling dasar. Nah, makanya dari tiga ini, ya, dari tadi, ya, akidah yang benar atau yang murni, ibadah yang sahih yang benar, sama mujahadatun nafas. Tiga ini sebenarnya terangkum dalam hadis Jibril. Hadis Jibril kan sudah sering kita dengar, ya kan? Jadi ada seseorang tiba-tiba datang kepada Rasulullah menanyakan mahwal Islam. Apa itu Islam? Islam itu ini. Nah, Islam ini adalah sesuatu yang zahir, ibadah tadi, ya kan? Jadi Islam itu sesuatu yang zahir, yang nampak. Maka itu kesimpulannya itu adalah masalah ibadah. Lebih detail lagi, itu adalah masalah fikih. Karena yang mengatur tentang masalah ibadah kita kan adalah ilmu fikih. Kemudian Rasulullah orang itu bertanya, apa itu iman? Ya, iman jelas, ya kan? Iman itu masalah yang batin, ya kan? Iman itu tidak nampak, ya. Nah, pembahasannya ada dalam masalah akidah atau tauhid. Kemudian yang ketiga apa? Ihsan. Ya, ihsan ini, ya kan? Jadi menggabungkan antara fikih zahir sama fikih batin lah kurang lebih. Jadi ihsan itu meyakinkan maknanya anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau kamu nggak bisa melihat, Allah pasti melihat kamu. Ini kan merasa kita itu diawasi. Nah, ini
medan ini ada di materi tazkiyatun nafs. Ya, mujahadatun li nafsi. Nah, jadi tiga ini tadi sebenarnya secara umum ada di hadis Jibril. Nah, kemudian yang perlu dilakukan oleh kita, ya, kalau bisa kita juga punya buku khusus terkait dengan tazkiyatun nafs. Banyak sekali antum bisa carilah, banyak, ya kan? Buku yang terkait atau kitab yang dia itu membahas terkait masalah tazkiyatun nafs. Nah, kemudian dalam kita komit atau mengatur diri kita, ya, salah satu sarana untuk tazkiyatun nafs itu, ya, kita bisa menggunakan empat cara ini, ya kan? 4 langkah, ya, 4 step, ya. Yang pertama adalah, ya kan, musyaratah, ya. Musyaratah itu komitmen, ya. Dalam diri kita itu harus ada komitmen, ya. Musyaratah bahasa Arabnya itu dari kata syarat, ya. Musyaratah, kita harus komitmen terhadap diri kita sendiri. Kemudian muraqabah, ya, diikuti dengan muraqabah. Muraqabah itu pengawasan. Nah, kemudian habis itu muhasabah. Muhasabah itu evaluasi, ya. Kemudian terakhir, ya kan, muaqabah atau mu'atabah. Kalau memang melanggar, kalau perlu muaqabah, dihukum. Ya. Sama aja kalau kita ini punya anak didik misalkan, kita itu punya organisasi kan, pasti ada hal seperti itu. Ada komitmen, ya, misalkan kita di AMM, ya. Di AMM ini punya komitmen kita ini, ya kan. Kemudian nanti kan diawasi, ya. Pimpinannya itu mengawasi kinerja para anggotanya. Kemudian dievaluasi, ya kan. Misalkan ada acara, nanti kan di akhir acara itu ada evaluasi. Nah, di sini itu terakhir misalkan kalau ada hal yang melanggar maka perlu muaqabah, perlu dihukum. Ya. Kalau kita ini peduli dengan organisasi kita, ya kan, komunitas kita, maka kita harus lebih peduli kepada diri kita sendiri. Ya kan? Misalkan kita ini sudah saya harus baca tilawah Al-Quran setiap hari 1 juz misalkan, atau 1 juz berat, ya udah setengah juz. Ya kan? Nah, misalkan itu sudah dipastikan saya komitmen, harus dijalankan. Kalau perlu nanti kita menghukum diri kita sendiri kalau kita tidak menjalankan komitmennya. Nah, itu begitu. Jadi komitmen, kemudian di pengawasan, evaluasi, kemudian yang terakhir muhasabah, kemudian muaqabah, ya, atau hukuman. Nah, jadi itu sarana biar kita itu bisa mengevaluasi, bisa meningkatkan diri kita. Karena tadi, ya, medan pertama perjuangan kita adalah diri kita sendiri. Jadi sambil kita berdakwah, sambil kita mengajak orang lain kepada kebaikan, maka kita juga harus mengajak diri kita sendiri. Nah, teman-teman semua yang kami hormati, ya, jadi masalah ruhiyah, ya, masalah jiwa, ya, masalah ruhiyah, masalah jiwa itu menjadi dasar kebangkitan, ya kan, kemajuan suatu umat. Ya kan? Umat yang lemah, yang hina, ya kan, biasanya itu jiwanya kosong, lemah, hatinya rapuh, ya kan, tidak ada tidak ada visi, tidak ada misi, ya, tidak ada harapan dan sebagainya. Jadi sebelum kita fokus ke yang fisik, maka kita harus fokus dulu yang masalah batin itu. Nah, makanya di dalam lagu Indonesia Raya itu yang pertama itu apa? Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Itu yang bikin lagu itu bukan sembarangan. Nah,
Dari kata bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu kan jiwanya dulu yang dibangun, bukan fisiknya. Fisik penting, tapi jiwa itu jauh lebih penting. Ya kan? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ya. Nah, jadi hal-hal yang berkaitan dengan jiwa, ya, berkaitan dengan ruhiyah kita itu menjadi modal utama, modal dasar. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu matinul khuluq atau akhlak yang kokoh, akhlak yang baik lah, akhlak yang baik, akhlak yang kokoh. Nah, akhlak yang baik ini sudah harus kita miliki, apalagi bagi seorang dai, apalagi kita yang aktif di pergerakan, di persyarikatan, ya. Karena akhlak ini modal utama, ya kan, modal utama. Orang lain kalau sudah melihat akhlak kita buruk, habis kita. Nggak mungkin kita bisa merangkul mereka, nggak mungkin. Kalau akhlak kita sudah buruk. Jadi akhlak ini adalah modal yang paling utama untuk mendakwai orang lain, mengajak orang lain kepada kebaikan. Gimana mungkin kita mau mengajak orang, ya kan, kalau kita sudah terkenal akhlaknya buruk, nggak bisa, susah. Kalau kita melihat sirah Nabawi itu kan, Rasulullah itu sebelum diutus saja sudah digelari atau dijuluki oleh dengan Al-Amin, yang sudah dipercaya, sudah masyhur, ya kan, akhlak Rasulullah di tengah-tengah para masyarakat. Nah, kemudian, ya, kalau kita bersinggungan dengan orang non muslim, ya kan? Nah, jadi bukan bersinggungan punya ini, ya. Artinya kalau kita berbaur dengan orang yang non muslim, ya kan? Jadi orang muslim itu tidak membaca buku-buku keislaman. Ya, orang muslim, mereka nggak mungkin, orang non muslim nggak mungkin membaca Al-Quran, membaca kitab hadis, fikih, nggak mungkin. Tapi orang non muslim itu membaca akhlak kaum muslimin. Mereka melihatnya akhlak kita ini, ya kan, mereka nggak membaca kitab-kitab keislaman, ya, kitab fikih, akidah, tidak ada. Apalagi akidah kan udah beda akidahnya, ya kan, masa membaca buku akidahnya nanti bahaya bagi mereka, ya kan, gitu. Artinya mereka itu membaca akhlak kita. Makanya ada istilah al-Islamu mahjubun bil muslimin. Jadi banyak, ya, atau Islam ini, ya kan, tertutup, terhalangi oleh akhlaknya kaum muslimin. Ya. Karena seseorang, ya kan, berbuat misalkan berbuat hal yang buruk dan sebagainya, ya kan, ya, hanya satu atau dua orang, ya kan, nanti yang terkena semuanya. Seperti kasus yang terakhir itu yang di Bandung, saya kira teman-teman sudah tahu semuanya, ya. Itu kan barangkali cuma segelintir, ya, satu dua kasus, ya kan. Nanti yang kena apa? Semuanya punya efek, ya kan. Kasus yang di Bandung itu, ya kan. Itu katanya kan pondok pesantren, ya kan, pondok pesantren. Nanti kena semuanya pondok pesantren, nanti dicapnya, oh pondok pesantren begitu. Nah, itu kan tadi orang non muslim melihat nanti barangkali di situnya. Nah, itu begitu. Nah, jadi al-Islamu mahjubun bil muslimin. Nah, kemudian di antara akhlak-akhlak yang baik, yang bagus, saya kira sudah banyak sekali, ya. Yang pertama yang harus ini misalkan masalah kejujuran, ya, asid, jujur, dan lain sebagainya, ya, banyak sekali. Nah, kemudian yang termasuk hal yang penting ini adalah menjauhi perdebatan yang tidak ada faedahnya, ya kan. Ini termasuk hal yang perlu kita hindari. Berdebat atau
ya debat lah ya, yang tidak ada faedahnya. Gitu. Apalagi kalau sekarang itu di medsos ya, di Facebook, Instagram misalnya, banyak sekali orang masalah debat hal-hal yang barangkali sudah tidak perlu diperdebatkan, ya kan? Hal-hal yang barangkali dia sudah tidak mungkin lah. Apalagi kalau dia itu masalah furu'ul fiqh, ya masalah fikih yang dia itu furu', dia nggak mungkin habis, nggak selesai. Antum mau membahas misalkan membahas kunut lagi, antum debat misalkan membahas masalah lafadz niat lagi, itu tidak selesai itu. Nah, itu termasuk misalkan hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan, karena nanti menghambat ya kan kemajuan ya. Lebih baik memikirkan hal yang lebih urgent dibandingkan hal-hal yang itu sudah selesai dari dulu harusnya. Nah itu, jadi diantara yang perlu kita hindari adalah berdebat ya kan, apa namanya, atau berdiskusi, debat kusir istilahnya ya, debat kusir terhadap hal-hal yang dia itu tidak berfaedah itu gitu. Nah itu akhlak yang kuat ya, akhlak yang baik. Kemudian yang kelima itu wawasan yang luas ya, muthaqaful fikr ya. Kita kalau bisa itu punya wawasan ya, sedikit demi sedikit itu kita punya wawasan ya. Sebabnya apa? Ya, karena agama kita ini ya, agama Islam ini dibangun ya, didasari dengan landasan ilmu ya kan. Agama kita ini, dakwah kita ini dibangun di atas landasan ilmu. Dan ayat pertama yang turun sudah jelas, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi perintah pertama bukan untuk beriman langsung, ya kan? Tapi perintah pertama itu untuk berilmu dulu. Jadi agama kita ini sangat ilmiah, sangat rasional, dan dia dibangun di atas fondasi keilmuan. Maka kita harus punya wawasan yang luas. Nah, maka bagi teman-teman semuanya ya kan, kalau bisa ya kan, banyak baca dan banyak menulis. Antum nggak mungkin menulis kalau nggak banyak baca. Harus banyak baca dulu ya, baru habis itu menulis ya kan. Jadi kalau bisa banyak membaca, kemudian kalau sudah sudah banyak baca, nanti biasanya tergerak untuk menulis. Ya. Antum punya ide apa, tulis, ya kan. Nah, kalau bisa kita ini banyak membaca dan banyak menulis. Ya kan? Kemudian kalau bisa setiap kita punya perpus pribadi, ya kan, punya koleksi buku pribadi. Buku-buku yang kiranya penting ya kan, itu kita beli, kita koleksi, karena buku nanti tidak akan hilang ya. Kalau misalkan kita belum membaca semuanya ya, dan memang nggak harus dibaca semuanya ya kan, itu paling nggak nanti kita turunkan ke anak-anak kita ya kan, barangkali saudara-saudara kita dan sebagainya. Nah jadi punya perpustakaan pribadi meskipun kecil ya. Antum melengkapi itu, misalkan bab akidah saya harus punya, bab ibadah, tuntunan ibadah praktis misalkan harus punya, terkait tazkiyatun nafas punya, masalah apa punya. Nah kemudian kalau sudah punya perpustakaan pribadi, harus meluangkan waktu untuk membaca, harus diluangkan ya kan. Misalkan satu hari 10 menit, ya, 15 menit, ya, setengah jam, ya kan? Itu harus. Karena tadi agama kita ini dilandasi akan ilmu. Ya. Jadi kita tidak boleh berbicara tanpa dasar ilmu. Maka biar kita bisa melaksanakan hal tersebut, ya kita harus meluangkan waktu untuk membaca. Nah, kemudian, ini biasanya terjadi di para aktivis ya, para aktivis ya. Jadi biasanya para aktivis itu ini ya
dulu saya juga waktu kuliah juga ya pernah lah aktif di organisasi mahasiswa. Biasanya ya aktivis itu akademisnya kurang. Biasanya ya kan? Umumnya begitu, dengan alasan saya sibuk kegiatan ini itu. Nah, itu tidak bisa menjadi alasan. Karena prestasi akademis itu dia justru akan menunjang dakwah. Ya kan? Prestasi akademis itu akan menunjang dakwah. Jadi kita tidak boleh beralasan kita prestasinya kurang karena aktivitas itu enggak. Tapi enggak juga meninggalkan aktivitas organisasi, enggak. Jadi harus seimbang itu. Ya, antara aktivitas untuk untuk kuliah, ya kan, juga aktivitas untuk organisasi. Kalau bisa jangan timpang, ya kan? Karena itu saling mendukung. Nah, kemudian ya untuk meluaskan wawasan kita ya harus update, ya kan, update berita-berita terbaru ya, tentang dunia Islam, ya kan, tentang apa yang terjadi di negara kita, ya kan? Kalau misal barangkali lebih luas di dunia internasional. Nah, itu yang kelima. Nah, itu sudah sudah jam 9, ya kan? Ini baru 5 tadi ya. Jadi ada apa? Yang pertama akidah yang benar, ya kan? Ibadah yang benar, akidah yang murni, ibadahnya yang benar. Kemudian apa? Mujahadah nafas, berusaha keras ya melawan hawa nafsu kita sendiri. Kemudian yang keempat, akhlak yang kuat, akhlak yang kokoh, akhlak yang baik. Kemudian yang kelima itu adalah wawasan yang luas. Nah, sebenarnya masih ada 5 lagi, tapi saya kira lain waktu ya kita lanjutkan barangkali, karena nanti terlalu banyak terlalu banyak nanti sudah khawatirnya bosan nanti. Jadi itu ya 5 hal ya. Kalau saya teruskan singkat, yang keenam itu ya badan yang sehat yang kuat, ya kan, badan yang sehat yang kuat ya. Kemudian yang ketujuh, dia punya penghasilan, mampu untuk bekerja, ya kan. Kemudian yang kedelapan itu dia perhatian akan waktunya, ya kan. Kemudian yang kesembilan itu dia teratur, ya kan, murattab, ya kan, dalam urusannya, ya kan. Kemudian yang terakhir itu bermanfaat, punya nilai manfaat bagi orang lain. Nah, itu dari 1 sampai 10. Kemudian yang terakhir ya, ini ada terkait saat diri kita itu naik atau diri kita turun. Ya. Saya itu kalau tidak salah membaca terkait dengan bangkit dan runtuhnya suatu peradaban. Ini kalau tidak salah itu dari kutipan ya, seorang mufakir, pemikir ya, dari Aljazair, ya, namanya Malik bin Nabi. Barangkali sebagian ada yang sudah pernah. Malik bin Nabi. Malik bin Nabi itu bisa dikatakan Ibnu Khaldunnya konteks zaman modern. Ya. Malik bin Nabi seorang pemikir, ya kan, cendekiawan Muslim, ya, beliau dari Aljazair, ya kan. Bisa dikatakan beliau itu adalah penerusnya Ibnu Khaldun ya, di zaman modern ini. Nah, beliau itu mengatakan peradaban itu akan runtuh, dia hancur apabila yang mendominasi adalah hawa nafsu. Ya kan? Suatu peradaban, suatu kaum akan hancur, runtuh, dia berada di titik yang paling rendah kalau didominasi oleh hawa nafsu. Kemudian kedua, kalau peradaban ya, suatu umat itu ya yang mendominasi adalah akal, ya, didominasi oleh akal, dia itu berjalannya stagnan, standar.
Nah, terakhir peradaban, ya, suatu kaum, suatu bangsa kalau dia yang mendominasi adalah ruhiyah, jiwanya yang kuat, maka dia akan naik. Ya, maka dia akan naik. Jadi teori ini ya itu juga berlaku bagi individu. Ya, teori ini juga berlaku bagi individu. Kalau kita tadi peradaban kita tarik menjadi sebuah bangsa, negara, ya lebih dekat lagi, ya setiap masyarakat, ya kan, kemudian lebih dekat lagi, lebih kecil lagi keluarga, lebih kecil lagi diri kita sendiri. Ya, jadi mana yang mendominasi diri kita, ya kan, ruh atau akal atau hawa nafsu. Kalau kita dikuasai hawa nafsu, kita berada di titik terendah. Kalau kita yang mendominasi akal, kita stagnan, jalannya lurus saja, nggak naik nggak turun. Tapi kalau yang kita dikuasai oleh ruhiyah kita kuat, ya kan, maka itulah saatnya kita naik. Nah, jadi teman-teman semuanya yang kami hormati, demikian kurang lebih yang bisa saya sampaikan, ya kan. Ada 10 hal yang barangkali bisa menjadi pedoman dalam hidup kita, ya. Kalau kita ulang tadi, yang pertama adalah apa? Akidah yang murni. Kedua, ibadah yang benar. Kemudian yang ketiga, mujahadatun, melawan diri sendiri, ya. Kemudian yang keempat, akhlak yang kokoh, yang kuat. Kelima, wawasan yang luas. Keenam, badan yang kuat. Nah, badan yang kuat itu karena aktivitas kita itu banyak, harus punya badan yang kuat. Kemudian 7, mampu punya penghasilan sendiri, mampu bekerja, biar tidak meminta-minta. Kemudian dia itu tertib dalam waktunya, sangat hati-hati dengan waktunya. Ke-9 apa? Teratur dalam urusannya, ya kan? Kemudian yang ke-10 terakhir, bermanfaat, punya manfaat untuk orang lain. Nah, terkait dengan manfaat ini, ya ini perkataan yang memang perlu kita ingat, ya kan. Orang kecil adalah orang yang memikirkan diri sendiri. Orang besar adalah orang yang memikirkan orang lain. Setiap kita punya masalah, tapi kalau kita bisa membereskan masalah orang lain sebelum masalah kita sendiri, maka itulah orang besar. Enggak ada orang besar itu yang hanya fokus dirinya, enggak ada. Fokus dirinya, fokus keluarganya, enggak ada. Semakin luas kemanfaatan kita, semakin besar diri kita. Dan yang perlu kita ingat, dalam kita memenuhi hajat orang lain, dalam kita mempunyai kebermanfaatan terhadap orang lain, ada kenikmatan di dalam. Kita kalau misalkan bersedekah, apa yang kita miliki bisa kita beri kepada orang lain dalam bentuk apapun, misalkan harta dengan sedekah, ilmu dengan dituliskan atau yang sebagainya, itu ada kenikmatan tersendiri. Nah, jadi yang terakhir itu bermanfaat untuk orang lain. Demikian teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari tutur kata saya, kami mohon maaf yang sebenar-benarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Wahyudi LC yang sudah menyampaikan banyak hal begitu kepada kita semua. Dan pada kesempatan malam hari ini saya buka mungkin beberapa pertanyaan untuk rekan-rekan sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan, barangkali ada dari rekan-rekan, boleh? Ya. Mas Abiyu, silakan. Langsung aja. Nama saya Jalan dari Dusun Utara Seberangkung. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita konsisten dalam semangat beribadah. Misalnya ketika kita sedang main HP, terus tiba-tiba main HP-nya belum selesai, ada suara azan. Ya. Terus sudah main HP-nya belum selesai, Adanya selesai.
Sudah gak dapat capek, mainnya kalah, waktu sholat malah sudah lewat, namanya juga saat main sosial media juga sampai tiba-tiba ada stalking nggak dapat, sholat lewat, itu bagaimana Ustaz? Ya. Terima kasih. Oke. Mau langsung atau gimana? Yang lain dulu silakan. Ada rekan-rekan yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaan? Boleh, Mas Adis, monggo. Waalaikumsalam. Nama saya Adis dari Sebablong dari Malaysia. Di sini yang mau saya tanyakan terkait tadi kebermanfaatan seorang pemuda, di mana pemuda itu memiliki semangat yang luar biasa dan tenaga juga dikatakan maksimal ya dalam usia muda. Dan di sini biasanya juga banyak dialami oleh para pemuda di lingkungan bekerja gitu. Nah itu mungkin ada sedikit problem di situ. Kita sebagai tenaga muda itu banyak dimanfaatkan atau banyak digunakan. Nah sehingga Banyak. Mumpung muda tadi. Oh, mumpung muda ya. Dikasihkan banyak pekerjaan. Kita enak, tapi kalau semua diiakan atau itu juga nanti bingung dalam manajenya. Nah, itu baiknya bagaimana bagian dalam juga biar semuanya ya bisa dilalui dan tidak ada yang merasa terlewatkan. Mungkin pertanyaan dari saya, bagaimana menyikapi kasus seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Satu Adis. lagi. Mungkin satu lagi dari Kalau rekan-rekan ada. sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh? Oke, Mas Diva, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabta dari Universitas. Siapa? Mas Sabta. Sabtu. Yang kami tanyakan, memang sering kami ya rekan-rekan semua mengikuti kajian dan sebagainya, mungkin bulan sekali atau seminggu sekali dan sebagainya. Tapi rasa-rasanya kok tidak berbekas dalam hati. Tidak apa? Tidak berbekas dalam hati. Tidak berbekas. Berminggu berkajian kok walau ibadah tidak ada perubahan dalam kehidupan kita, kayak gitu ibadah menggunakan dan sebagainya. Yang kita nawar Nggih. Langsung tuh. Ya. Silakan untuk Ustaz Ahmad Wahyudi untuk menjawab pertanyaan. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertama pertanyaan itu kurang lebih ya. Jadi bagaimana konsisten dalam ibadah. Jadi apa namanya? Tadi misalkan main HP belum selesai sudah azan, ya kan? Azannya selesai masih main HP. Nah, barangkali itu. Jadi untuk kita konsisten ya, kita untuk menjaga diri kita itu memang kita tidak bisa sendiri. Ya, kita tidak bisa sendiri. Makanya kita butuh apa? Komunitas. Ya kan? Komunitas itu makanya tadi misalkan dalam sebuah antum di AMM ya, di Angkatan Muda Muhammadiyah. Itu kan sudah komunitas yang positif ya. Jadi fungsinya komunitas itu sebenarnya untuk menjaga diri kita, ya kan? Fungsinya komunitas itu untuk menjaga diri kita. Hal yang sering kita dengar itu kan, kambing kalau sendirian itu akan mudah dimangsa serigala. Tapi kalau kambingnya ngumpul banyak, ya, tidak mungkin serigala itu berani memangsa. Artinya ini bukan mengkiaskan kambing, bukan kita kambing, bukan. Maksudnya artinya kita itu harus berkomunitas. Tentunya komunitas yang positif. Antum misalkan di AMM, tinggal saja apa hal-hal yang ingin kita capai bersama. Dikomunikasikan, dikomitmenkan, dijalankan. Ya yang tadi itu komitmen dulu, diawasi, kemudian evaluasi, ya kan?
Kalau perlu nanti ada mu'aqabah, ya kan? Ada hukuman. Jadi biar kita itu terjaga, salah satunya itu dengan berkomunitas, punya banyak teman. Kalau kita sendiri, yaitu seringnya kita kalah sama hawa nafsu kita, sama setan. Jadi berkomunitas, tapi otomatis komunitasnya yang positif, yang baik. Nah, kemudian terkait medsos, medsos ini memang, ya kan, jadi di HP ini ada candunya, udah melebihi narkoba barangkali. Jadi memang kita itu dengan HP ini susah untuk lengket, sangat lengket, susah untuk lepas. Ini kayaknya semuanya, ya kan? Jadi memang itu harus kita atur sendiri. Misalkan daripada antum hanya scroll ya kan, melihat Facebook, ya kan, Instagram yang misalnya kurang bermanfaat, lebih baik ditutup. Ada waktu-waktu tertentu untuk main HP misalkan. Karena ini HP itu memang sebenarnya semuanya netral ya. Jadi HP ini ya anggap saja pisau, ya kan? Pisau itu tinggal siapa yang menggunakan. Kalau digunakan oleh penjahat ya untuk membunuh, ya kan, untuk hal yang buruk. Ya. Tapi kalau pisau ini digunakan untuk yang baik, untuk menyembelih kambing misalkan pas hari raya kurban, ya itu baik. Artinya ini seperti pisau, tinggal kita ini yang mengaturnya. Tinggal kita yang mengaturnya. Kapan kita main HP. Saya yakin kalau yang sudah punya anak, ya kan, pasti membatasi diri anaknya untuk main HP. Pasti dibatasi, ya kan? Nggak mungkin dikasih silakan HP main 24 jam, enggak. Saya yakin dibatasi. Ya kan? Kalau ke anak kita dibatasi, kalau bisa ke diri kita juga dibatasi. Ada waktu-waktu tertentu. Nah, jadi itu ya terkait medsos. Terus kait tadi untuk konsisten, yaitu berkomunitas tadi. Antum sudah ada di AMM, tinggal itu wadah ini digunakan untuk hal-hal yang positif, yang baik. Nah, kemudian yang kedua dari Mas itu apa tadi? Tadi saya ada kata dimanfaatkan tuh, maksudnya gimana? Mumpung Tempatnya masih muda, banyak dimanfaatkan sama orang tua katakanlah untuk membantu dan lain sebagainya. Banyak pekerjaan. Baik. Jadi pertama kita ini kalau bisa punya cita-cita apa, ya kan? Kita itu secara pribadi punya cita-cita apa, ya kan? Antum kalau bisa ya bikin rancangan 5 tahun ke depan atau lebih jauh lagi 10 tahun ke depan. Ya. Misalkan organisasi komunitas yang antum ikuti tidak mendukung cita-cita pribadi, kalau bisa beralih ke yang dia itu mendukung cita-cita pribadi. Jadi artinya antum misalkan berorganisasi, ya kan? Kalau bisa organisasi itu bisa menumbuhkan cita-cita pribadi itu. Antum misalkan ya, mohon maaf, punya hal yang cita-citanya pengen menulis, saya pengen jadi penulis. Ya udah gabung di komunitas penulis. Jadi biar cita-cita pribadi itu cita-cita pribadi itu ya seiring dengan cita-cita komunitas kita. Itu penting, ya kan? Kalau kita masuk sebuah komunitas yang dia itu nggak ada misi, nggak ada masuk cita-cita kita, ya mending nyari yang lain gitu. Atau misalnya masuk komunitas apalah yang dia itu secara ini tidak mendukung ke cita-cita pribadi. Nah, itu kurang lebih saya yang tangkap itu kurang lebih begitu. Jadi kita harus punya visi tersendiri, ya. Kita punya misi tersendiri, ya kan? Nah, ini misalkan bagi yang belum menikah juga harus punya visi dulu dengan calon istri atau suaminya nanti. Saya punya cita-cita ini. Jadi komitmennya nanti adalah cita-cita. Nah, itu lebih kuat. Misalkan yang mau menikah, ya kan, baik akhwat atau ikhwan, ya, dia ngajukan proposal, saya punya cita-cita ini. Jadi cita-cita ini nanti yang menguatkan antara kedua belah pihak.
Misalkan cita-cita anak saya harus jadi hafidz semua atau hafidhah semua. Nah itu kan kalau punya cita-cita bersama tinggal dijalankan bersama. Itu yang saya pahami. Jadi kita harus punya cita-cita secara pribadi, ya. Apa yang kita komunitas atau apa kelompok yang kita ikuti kalau bisa itu sejalan, ya, dengan cita-cita kita. Nah kemudian yang ketiga itu tadi kajian itu tidak membekas, kita tidak berbekas, ya kan? Nah kalau kajian misalkan apa itu kurang membekas, kurang melahirkan ini, kita harus melihat diri kita sendiri, ya. Pertama yang perlu lihat itu diri kita sendiri, apakah yang salah diri kita sendiri atau kajiannya, itu begitu misalkan, ya kan? Jadi yang dilihat itu diri kita sendiri, yang salah, yang kurang itu di diri kita sendiri atau di hal yang lain, ya kan? Nah itu kurang lebih tadi ya, misalkan kajian kurang. Nah zaman sekarang itu mudah sekali kok, ya kan? Misalkan belum bisa kita kajian secara langsung, ya kan, bisa kita online, ya kan? Kita ngelihat, kita suka ustadz siapa di YouTube misalkan, kita lihat, ya kan? Nah itu apalagi biasanya kalau yang kita suka kan biasanya lebih membekas, dan sarana sekarang itu sudah banyak, itu ya, sarana sekarang sudah banyak. Kita mau lihat kajian siapa, ustadz siapa yang lebih kita senangi siapa, itu udah kita tinggal melihat HP. Makanya salah satu manfaatnya medsos HP ya ini untuk hal-hal yang baik itu. Kita tanya suatu masalah misalkan, barangkali di HP sudah ada, tinggal kita ketik gitu. Nggih, silakan monggo. Kapan pemuda itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kurang jelas. Habis truk di sana. Oh iya. Nama saya Tuan dari Sumatera. Bu, saya mau tanya, kapan pemuda umur berapa yang cocok untuk mempelajari tasawuf? Kan belajar itu kadang untuk kajian kan perlu guru. Betul. Kapan itu nanti dia pantas umur berapa? Komunitas di YouTube itu kan kadang kajiannya banyak sekali. Betul. Kayaknya banyak juga. Pilih yang bagus itu yang kan ada Salafi, ada Wahabi, ada Ahli Sunnah wal Jamaah. Bagaimana mencari? Ya, baik. Kurang lebih 2 pertanyaan, ya kan? Yang pertama, kapan itu kita mau belajar tasawuf? Ya, kita belajar masalah akhlak, tazkiyatun nafas. Sedini mungkin. Ya, sedini mungkin. Ya kan? Kapan dimulai? Bukan nanti mulai ketika umur 40 tahun, tidak. Sedini mungkin kita harus sudah belajar 3 hal tadi. Ya kan? Iman, Islam, dan ihsan. Jadi itu berbarengan, tidak bisa diambil sepotong-potong, ya kan? Jadi tidak hanya Islamnya saja, zahirnya saja, ya. Ibadah secara fikihnya saja, kemudian akidahnya saja tidak. Nah, jadi 3-tiganya ini, ya. Misalkan kapan kita belajar? Sekarang, sedini mungkin, secepat mungkin. Kita belajar 3, jadi ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tazkiyatun nafas. Antum mau bilang tasawuf juga boleh, mau tazkiyatun nafas juga sama. Ya. Jadi kapan? Sedini mungkin, sejak sekarang, ya kan? Itu begitu. Karena kalau ilmu tasawuf itu kan berkaitan dengan hati tadi ya, berkaitan dengan hati. Jadi hal-hal yang mungkin penyakit hati sebenarnya itu jauh lebih berbahaya dibandingkan penyakit secara fisik. Ya, kalau kita mempelajari itu jauh masih jauh lah kita ini. Ya kan? Ada sifat sombong, takabur, ya kan, misalkan hasad, ya kan, kemudian
hasad, terus banyak sekali lah, banyak sekali. Nah, jadi itu terkait kapan itu kita belajar tasawuf, ya. Kapan kita belajar tazkiyatun nafas, sedini mungkin. Kemudian yang kedua kurang lebih tadi ya, karena sekarang itu sudah zamannya media sosial, semuanya itu ada, ya. Antum ya silakan secara pribadi lebih sreg kepada siapa, ikuti, ya kan? Tidak ada hak misalkan saya ke antum harus ikut ustadz ini, kan tidak ada, ya kan? Saya tidak punya hak, atau misalkan bahkan orang tua antum kamu harus ikut ustadz ini, kan tidak ada. Jadi semuanya silakan antum lebih sreg di mana, antum lebih cocok. Saya kok sreg sama ustadz ini, ya udah tidak apa. Jadi untuk masalah itu silahkan, itu masing-masing. Memang ya kan tadi fenomena memang di masyarakat kita banyak sekali kelompok-kelompok, ya kan? Memang banyak sekali kelompok-kelompok. Ya. Ya. Selama kelompok-kelompok ini ya kan masih bisa dikatakan bukan aliran yang sesat, nah itu kita harus banyak lapang dada, kita harus banyak toleran. Kalau di Indonesia yang paling besar kan jelas ya kan NU dan Muhammadiyah. Ya. Itu sudah kita mau silahkan mau yang mana. Antum misalkan antum sekarang posisi di Muhammadiyah misalkan, aktif di Muhammadiyah. Bukan berarti antum menutup dari orang-orang ustaz-ustaz yang dari NU, enggak. Ya kan? Enggak bisa. Ya kan? Misalkan orangnya di NU, misalkan seandainya saya di NU, saya nggak boleh menutup diri dengan ustaz-ustaz yang Muhammadiyah, nggak bisa. Di setiap itu ada kebaikannya yang bisa kita ambil. Misalkan orang ustaz-ustaz yang misalkan salafi barangkali, ya kita harus ambil baiknya dari mereka. Misalkan apalagi banyak ada jamaah tabligh, misalkan kan ada jamaah tabligh, kita ambil baiknya dari mereka. Itu begitu. Jadi kita ini tidak perlu menutup diri. Ya, tidak perlu menutup diri. Misalkan saya sekarang di Muhammadiyah, saya harus semuanya mengikuti Muhammadiyah, kan enggak. Kan gitu. Banyak, makanya yang kaidah yang masyhur itu al hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah barang hilang seorang mukmin. Artinya seorang mukmin melihat hikmah kebenaran dimanapun, maka harusnya itu diikuti. Itu begitu. Kurang lebih itu jawabannya. Monggo kalau ada yang lain. Masih ada? Baik, untuk rekan-rekan sekalian, sebelum kita akhiri, perlu kami sampaikan bahwasanya ada beberapa informasi. Informasi yang pertama bagi rekan-rekan sekalian, apabila menginginkan semacam kelengkapan atau perlengkapan Muhammadiyah ataupun membeli seperti makanan ringan, oleh-oleh dan lain sebagainya, madu, bisa rekan-rekan sekalian cari di MBC, ruko paling utara dari SMK Muhammadiyah 1 Moyudan. Silakan bisa teman-teman jumpai di situ. Kemudian untuk informasi yang selanjutnya bagi rekan-rekan yang putra, apabila ingin mengikuti Komando Kesiapsiagaan Muhammadiyah atau Kokam, bisa tanggal 30 Januari berkumpul di SMK Muhammadiyah 1 Moyudan untuk kita pagi hari bersama-sama mengikuti acara Temu Kokam untuk generasi-generasi yang awal dan bagi yang tertarik mengikuti Kokam. Nanti untuk informasi lebih lanjutnya akan saya sampaikan melalui Mas Lutfi atau siapa supaya nanti bisa disampaikan ke rekan-rekan jamaahnya. Untuk rekan-rekan sekalian, berhubung kita sudah memasuki penghujung acara, untuk acara yang selanjutnya adalah doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Wahyudi. Kepada Ustadz Ahmad Wahyudi saya persilakan doanya. Baik, mari kita semuanya
berdoa, mengangkat tangan kita, kemudian merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk meminta hajat-hajat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim ala tabaraka an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تجعل من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Ustaz Ahmad Wahyudi LC yang sudah menyempatkan waktunya dari Stayung ya Ustaz. Untuk rekan-rekan sekalian, sampai jumpa di Kamuda-Kamuda yang selanjutnya. Kita akhiri Kamuda kesempatan kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman senantiasa dijaga kesehatannya dan senantiasa diberkahi setiap langkah dalam hidupnya. Allahumma amin. Dari saya ada kurangnya mohon maaf. Setelah acara ini nanti mungkin ramah tamah sekaligus menikmati hidangan yang sudah tersedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang asli stay gitu? Saya bukan asli Jogja. Oh. Dulu kayaknya sempat cerita tapi lupa. Aku dulu di Mahat Ali. 2000 berapa ya? Dari Tamidi sama awal sih tuh. Sampai awal aja. Sampai awal. Kebetulan udah sambil ngajar jadi banyak bentrok gitu loh jadwalnya. Jadi kan di mana? SMA Negeri 1 kemudian. SMA 1. 1 kemudian. Berarti ngajar apa? Ya, Oh. kebetulan dari Di mana? UMZ ambil tarbiyah pendidikan agama. Sudah lulus lama atau baru? Udah ngajar semenjak 2018. Lulusnya 2018 juga. Kemudian 2018 itu lulus UMZ sama daftar sekolah sama daftar mahat. Tapi karena jadwalnya itu tidak mau ya harus ada yang kalah satu. Harus ada yang dikorbankan. Udah berubah atau belum? Belum toh. Banyak temennya tuh. Oke. Asli sini. Ya kebetulan sama teman-teman. Kalau yang Kamuda ini kan levelnya kecamatan loh. Kecamatan. Kan AMM ya. Ya. Tapi kalau di sini masih karena dipisah jadi ada PCPM sama PCNA. Apa? PCPM, PCPM Pemuda Cabang Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah sama PCNA yang Pimpinan Cabang Nasional Asia. Tapi kalau mungkin di kota-kota itu udah levelnya AMM. Jadikan satu kalau AMM. Kalau AMM itu gabung. Tapi kalau tapi kalau PCM PCNA itu beda, lebih bisa. Tapi walaupun kebanyakan kegiatannya juga sama-sama. Dan dipisah pun nanti tetap ada kegiatan gabung saking kita kegiatan. Iya. Silakan bagi teman-teman sekalian, saya kira ini
semerdeka-merdekanya agama. Bagus lah. Ya. Bapak ini Mas Aziz. SMA Muhammadiyah Kemudian. SMA negeri kan? SMA Negeri. Jadi mau tidak mau harus itu yang moderatnya harus Ya. harus jelas. Ngajari harus dua sisi kan. Harus menyikapi. Kalau mungkin di Muhammadiyah kan satu aja yang disampaikan bisa. Ini banyak ya. Tamidi, dulu Tamidi awal ya. Tamhidi, Saya pernah ngajar apa ini? Tamhidi kayak pernah kita start Sambil ngobrol. Apa ngajar apa dari Tamidi? Atau mustawa awal? kayaknya sama Ustaz Taif dulu. Ustaz Taif, Ustaz Fahmi. Antum kelasnya siapa? Teman antum di kelas siapa? Kalau masih ingat Umar Asad itu yang kayaknya sampai akhir dulu. Umar Asad, terus Ada lagi nggak? Pak Asmar atau Pak Oh, itu Pak Asmar ya. Kalau Pak Asmar yang ngajinya juga bagus. Terus Pak Asmar suaranya sama apa namanya ya. hobi pijit kayak akupuntur gitu loh, seneng pijit ya beliau. Saya Pak Asmar ingatnya waktu kalau adzan kadang adzan bagus suaranya bagus. Sama kalau dulu pas zamannya medianya itu coba alah lupa saya namanya, yang temen saya dari Abu Bakar, sama itu Abu Bakar, Apanya? Media. tim media Mahat Ali dulu sempat katanya mau bikin film atau gimana kan. Soalnya pas kantin itu kan juga pas tahunnya saya masuk kantin terus siapa ini? Bukan Jin Bayu bukan ya? Oh Bayu. Nah itu sekelas dulu. Dia suka sama Bayu ya? Di Tamhidi sama awal sekelas. Tapi kurang tahu sampai akhir nggak? Enggak, ya. Enggak ada. Sampai sekolah awal selesai ya. Atau mustawa sani Bayu. Kebetulan kan dulu Tamhidinya 2 kelas, awalnya jadi 1 kelas. Tapi masih sering ke Mahat soalnya ikut yang program Tafid gitu. Jadi siapa? Saya dan beberapa teman. Kebetulan kan di beasiswa oleh gitu kan. Yang kajian. Antum masih berarti sekarang Masih. yang ikut Yang Tafid sama Ustaz Taif. Ya. Itu berapa hari? Minimal dalam seminggu setoran sekali Pak. Gimana? Minimal dalam seminggu setoran sekali. Minimal berapa? Nah, setelah itu berapa? Beda-beda kan. Kadang 1 rubu, kadang 1 ain, 2 halaman kadang. Kedua kemampuan. Terang. Itu setor baru atau setor sama? Kalau saya sama beberapa teman dari baru tadi. Baru ya. Tapi kalau ada teman-teman yang lain itu juga Ada yang baru sama. menurut saya jadi lebih cepat. Ini kajian kemudian ini berarti udah yang keempat satu. 41. Itu udah lama ya. Sejak pandemi ini baru pertama offline. Kalau kemarin online. Dan itu pun ke-40 kemarin pesertanya semakin menurun yang online itu. Makanya terus coba inisiatif
Oh, kayaknya udah cukup longgar, jadi kita offline saja. Tergantung untuk online. Kajian online itu kurang. Ada yang bisa keluar pergi Iya. masuk kayak gini. Kan orang gampang itu bisa asal masuk habis itu ngapain kan juga dengerin atau enggak kan tetap enaknya. Sekarang kesibukan berarti juga apa? Kesibukan. Saya masih ngajar, padahal masih ngajar cuma online ya. Sama fokus di Mahat Waktu. Kebetulan ada baru merintis. Di sedang juga lah. Sudah ya. Ada 7 santri gitu. Wah, ini jurusannya PAI ya? Nah, Selesai 2018. Ini sebelum pandemi ya? iya. Sudah. Ini saya aja ke Jogja 2018. Masuk Mahat tadi berarti di tahun berapa sih? 18 lah. Jadi awal-awal Berarti kalau yang udah lama banget itu Ustaz Fahri, Ustaz Syahul Muslim itu ya? Ustaz Fahri, terus Ustaz Saif, Ustaz Ustaz Fahmi juga udah lama tuh. Ustaz Taufik. Ustaz Fahmi nggak terlalu. Tiga ini yang dari awal. Jadi semenjak yang di masjid kampus kan. Ya. Ustaz Taufik, Ustaz Saif, sama Ustaz apa? Pak. Berarti di UMY diajar Ustaz Fahmi ya? Apa enggak? Ustaz Fahmi enggak lah. Dia diajar beliau. Sempat malah Prof Yun. Oh, Sempat pernah diajar. diajar beliau. Ustaz Gufar kalau tahu. Gufar Ismail. Prof Yun. Dulu juga rujukannya kalau yang Ulumul Quran juga karangan beliau sendiri Yang di mana? kuliah Ulumul Quran. Oh, ada ya? Ada kan? Saya taunya Pak boleh Kuliah ada aja. akidah. Ya betulnya cuma 2 Pak. Sisanya itu terkait apa ya? Gender apa? Gender ada. Ulumul Quran berarti ada ya? Benar. Bagus. Yang kuliah akidah.